Om Swastiastu, nama saya Gusti Bagus Suraditya dan saya akan melakukan pengujian dari TA saya yang berjudul Analisis Serangan DDoS pada server game GTA San Andreas berbasis Nord. Video ini saya rekam menggunakan Bandicam di 4 komputer yang berbeda. Ya, ini ada Snort, kemudian ada satunya klien, yang kedua penyerang, dan satunya server. Baik, akan saya mulai. Pertama-tama, server dan klien akan mengakses game GTA San Andreas bersama-sama, di mana server sudah membuat settingan multiplayer yang ada. Kemudian klien akan mengaksesnya di SAM multiplayer. Kita akan memilih karakter terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba mempertemukan antara klien dengan server. Di sini saya akan menemukan kedua karakter ini, akan mempertemukan keduanya supaya dapat melihat perbedaan dari sebelum dan sesudah saat serangan DDoS terjadi. Di sini saya menggunakan jaringan wireless yang keempat komputer ini yang sudah terkoneksi dengan jaringan wireless dengan gateway yang sama, di mana penyerang memiliki IP 192.168.1.15 dan server 1.7. Di sini kedua karakter sudah saya pertemukan. Dapat dilihat tidak ada delay atau tidak ada gangguan. Kemudian saya akan mencoba dengan menyerang DDoS menuju server, yang dengan mengetikkan sintaks ping 192.168.1.7 min L 65.500 min D. Di sini saya akan menggunakan serangan dari command prompt. Saya membuka command prompt dan membuka tab lebih banyak dari sebelumnya, yakni di atas 5. Kemudian akan melihat hasil serangan tersebut di 5 atau 10 menit ke depan. Dapat dilihat pada tab command prompt yang muncul di layar, sudah ada request timeout menuju server. Yang ini dapat diasumsikan bahwa serangan DDoS tab yang lainnya itu sudah berhasil mengganggu traffic dari jaringan menuju server tersebut. Namun pada klien belum ada dampak yang terlihat, masih belum ada delay, dan permainan masih dapat dijalankan dengan lancar. Dapat dilihat saya akan menggerakkan karakter dari server dan belum ada delay yang muncul, masih lancar. Saya akan mencoba dengan mengendarai kendaraan dan akan membuat kecepatan yang tinggi supaya dampaknya dapat terlihat dengan jelas.
Di sini sudah terlihat sedikit delay, sedikit namun tidak berpengaruh kepada jalannya permainan. Dapat dilihat pada tab penyerang di time command prompt sudah lebih sering mengalami request timeout menuju server. Ping yang dihasilkan juga tinggi, yakni sekitar 100 sampai 1000. Namun pingnya masih naik turun. Dapat dilihat klien sudah mengalami delay. Di sini permainan sudah sedikit terganggu namun masih dapat dimainkan. Hanya pergerakan yang sedikit delay yang ditampilkan. Di sini saya sendiri yang menggerakkan klien dan juga server, namun secara bergantian, dimana supaya pengujian ini lebih dapat dilihat. Nah, sudah dapat dilihat tadi saat klien menaiki sepeda motor, klien yang ditampilkan sedikit ada delay, dimana saat tampilan di klien sudah menaiki sepeda motor namun di server belum menaiki sepeda motor. Dapat dilihat juga pada tab penyerang ada request timeout yang lebih banyak, yang lebih sering, dan sini saya akan menambahkan tab command prompt supaya lebih cepat dapat dilihat dampak dari serangan DDoS menuju server ini. Saya akan mencoba untuk mengganti kendaraan supaya dapat dibedakan. Nah, dapat dilihat juga saat server menaiki mobil tadi, tampilan dari klien, karakter server tersebut masih berjalan di tempat. Dan juga di sisi server juga melihat karakter dari klien masih berjalan di tempat, namun sudah tampilan di klien sudah memasuki mobil. Di sini saya akan mencoba untuk mengulang kembali serangan DDoS tadi dan menambahkan tab yang lebih banyak dari sebelumnya. Biasanya untuk serangan DDoS tersebut dapat dilihat setelah 30 menit atau 1 jam setelah serangan tersebut, maka dampaknya dapat dilihat, yakni bisa berupa delay, bisa berupa sang klien tidak bisa melakukan join ke server, bisa juga permainan terganggu seperti delay yang tinggi, ping yang tinggi. Karena di sini supaya mempersingkat waktu, saya akan memperlihatkan hanya dampak dari delay tersebut. Ping yang dihasilkan dari klien menuju server masih 32, masih normal. Namun dari sisi penyerang sudah mencapai ratusan, bahkan tadi sempat mencapai 1000. Saya akan menunjukkan klien dari SAM. Nah, dapat dilihat ping yang menuju server tersebut dari penyerang sudah mencapai ratusan, bahkan 900, kemudian 700, dan kembali ke 120 ke 15. Dan saya akan menunjukkan dari klien SAM, dapat dilihat tadi mencapai
300, 100, 22, 88, 116, 27, 700, dan masih naik turun. Kemudian saya akan menutup tab command prompt, semua tab command prompt, dan akan menunjukkan perbedaan dari saat penyerangan dan tidak ada penyerangan. Di sini ping masih kemudian turun menjadi 20-an, puluhan ping. Dan juga dari sisi klien dapat dilihat menjadi ping sudah mendapatkan 20, 50. Nah, di sini saya akan menunjukkan pendeteksian dari snort. Snort akan saya jalankan dengan rule yang sudah saya buat sebelumnya, dan akan saya jalankan dengan berampingan dengan penyerangan yang dilakukan oleh sang penyerang. Kemudian saya akan melakukan penyerangan. Setelah saya mengaktifkan snort, maka dapat dilihat snort mendeteksi ping dari sang penyerang, di mana di sana dapat ditampilkan bahwa sang penyerang melakukan serangan menuju server. Di sana kita sudah mendapatkan IP dari sang penyerang, yakni 192.168.1.15, dan saya akan melakukan penyerangan dengan sintaks DDoS menuju server. Dan dapat dilihat perbedaan dari serangan ping biasa dibandingkan dengan serangan ping DDoS. Dapat dilihat snort mendeteksi serangan DDoS dari sang penyerang. Dapat dilihat perbedaannya, yakni pada ICMP large ICMP packet, dan classification-nya potentially bad traffic, yakni berpotensi dapat menyebabkan trafik yang tinggi. Bisa juga dibilang berpotensi menyebabkan trafik yang padat. Setelah kita mendapatkan dari IP sang penyerang, maka dari sisi server saya akan menggunakan, setelah kita mendapatkan IP dari sang penyerang, maka kita akan membuka aplikasi P2P Over, di mana aplikasi ini dapat memutuskan jaringan dari sang penyerang menuju server, di mana ping yang dilakukan sang penyerang tidak akan bisa sampai ke server. Bahkan juga klien SAM yang sudah diinstal pada sang penyerang tidak dapat memantau aktivitas dari server SAM yang sudah diinstal pada server. Di sana saya melakukan drop connection dari sang penyerang, maka sang penyerang tidak dapat melakukan ping menuju server. Dapat dilihat ping yang saya lakukan menuju penyerang dan sebaliknya tidak dapat reply dari server, dan dapat dilihat yakni request timeout yang ditampilkan pada tab command prompt. Dan juga dari klien SAM juga pingnya masih stuck di 25, yang artinya klien SAM tersebut tidak dapat melakukan memantau aktivitas dari server yang diinstal di server 1.7 ini. Baik, sekian dari pengujian TA saya yang berjudul analisis serangan DDoS pada server game GTA San Andreas multiplayer berbasis Node. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing dan Bapak penguji sudah meluangkan waktunya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.